Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Apa yang Anda Pikirkan. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendo. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pertanyaannya buat kita pagi hari ini, apakah yang dapat kita katakan tentang Yesus? Siapakah Yesus menurut Anda? Saya berharap pengenalan kita kepada Tuhan kian hari semakin bertambah-tambah. Apakah yang kita pikirkan tentang Yesus seperti yang Dia inginkan? Apakah Yesus disenangkan juga dengan apa yang kita pikirkan? Tidak seperti Petrus memikirkan seperti yang dia pikirkan, berbeda dengan apa yang Yesus pikirkan tentang
murid-muridnya. Jika kita jujur dengan apa yang kita pikirkan, seringkali berbeda jauh dengan yang Yesus kehendaki. Yesus jauh lebih mulia memikirkan kita supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat 5 dalam terjemahan baru katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sedangkan dalam versi Indonesian Literal Translation, karena apa yang ada di dalam Kristus Yesus, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Yesus mau supaya kita tinggal dan hidup di dalam Dia senantiasa dan mampu menaklukkan segala pikiran yang sia-sia. Hari-hari ini kita disodorkan, ditawarkan untuk berpikir seperti orang-orang dunia, tidak lagi bisa mengenal dan melihat sesuatu yang indah, yang sedap untuk kita pikirkan seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupku dan hidupmu. Dia memiliki rencana yang jauh lebih mulia bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, hari ini ingat baik-baik, pikiran adalah medan pertempuran kita setiap hari, setiap saat. Dan kita harus menang di dalam pertempuran, di dalam pikiran kita. Seperti yang Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya dapat melihat mana yang baik dan tidak baik. Haleluya. Amin.